Pemirsa, di dalam dunia investasi reksadana saham adalah salah satu jenis investasi yang cukup banyak diminati oleh masyarakat karena return yang dianggap menjanjikan. Walaupun dalam investasi dikenal prinsip high risk high return, ini risiko reksadana saham ini juga terbilang tinggi namun dengan potensi timbal balik yang semakin tinggi pula. Nah, risiko reksadana saham ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya seperti reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana pasar uang. Namun bagi Anda yang sudah terbiasa dengan resiko reksadana saham tentunya mempunyai cara untuk menghindari kerugian. Ada cara tersendiri begitu ya. Namun sebelum Anda memutuskan terjun dalam investasi reksadana saham, ini sebaiknya Anda mengetahui dulu ya dasar-dasar dan prinsip reksadana saham. Langsung saja selengkapnya kita akan lihat dalam biar nggak gagal paham, ini yang perlu diketahui soal reksadana saham. Kita lihat slide yang pertama. Ya, pengertian reksadana saham ini nggak jauh berbeda dengan saham. Keduanya memiliki portofolio berupa saham. Tapi dari jenis-jenis reksadana yang ada, ini reksadana saham mengalokasikan minimal 80% portofolionya pada produk saham. Nah, portofolio inilah yang kemudian dikelola oleh manajer investasi atau MI dengan cara menjual dan membeli saham saat harga saham memungkinkan untuk transaksi. Keuntungan dan kerugian yang kamu dapat begitu ya berasal dari kenaikan atau penurunan harga saham yang ada pada produk RDS tersebut. Ya, membedakan reksadana saham dengan saham lainnya yaitu reksadana saham hanya bisa dilakukan pada saham perusahaan yang memiliki badan hukum tercatat di Bursa Efek Indonesia atau luar negeri. Oleh karena itu tidak semua perusahaan ya dapat dibeli sahamnya dengan reksadana saham. Tujuan utamanya untuk melindungi pemodal. Prosedur pendaftaran perusahaan juga tidak mudah karena semua diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu kita lihat di slide berikutnya ya. Ini kita lihat tujuan investasi reksadana saham. Tadi sudah disebutkan di awal, reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan dana setidaknya 80% dalam bentuk efek bersifat ekuitas atau saham. Tujuan berinvestasi reksadana saham biasanya untuk mengharapkan pertumbuhan naiknya harga saham dalam jangka panjang. Nah, resiko jenis ini sebanding ya dengan potensi tingkat keuntungannya yang tinggi. Jadi nggak heran kalau nilai produk di dalam jangka pendek sangat volatile atau naik turun seperti harga saham. Oleh karena itu memang produk satu ini cocok untuk tujuan investasi jangka panjang yang jangka waktu investasinya maksimum 5 tahun begitu ya. Kalau kita lihat contoh tujuan investasi jangka panjang dengan reksadana saham ini adalah liburan ke luar negeri. Jadi persiapan sebelum liburan. Lalu mempersiapkan DP KPR. Lalu kalau kita lihat untuk dana pensiun juga dan lain-lain banyak lagi. Tapi layaknya instrumen investasi lainnya reksadana saham juga memiliki banyak risikonya pemirsa. Apa saja kita ke slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat resiko berkurangnya unit begitu ya. Kalau kita lihat efek-efek yang dikelola oleh MI atau manajer investasi pada reksadana dapat mengalami penurunan nilai investasi yang dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, jatuhnya harga saham, lalu resiko default dari emiten dan lain-lain. Sehingga memang nilai reksadana per unit juga dapat menurun dan mengalami fluktuasi. Lalu berikutnya ada risiko likuidasi. Ya, khusus untuk reksadana tertutup, investor tidak dapat menjual investasinya kapan saja karena memang penjualannya harus dilakukan di bursa yang tergantung pada permintaan serta penawaran yang ada. Lalu kalau kita lihat berikutnya ini ada mismanagement pengelolaan. Jika manajer investasi tidak berhasil dalam mengelola portofolio efeknya, maka nilai aktiva bersih atau NAB per unit reksadana juga akan mengalami penurunan nilai. Tapi nggak usah khawatir, dalam berinvestasi di instrumen apapun ada risiko, ada juga keuntungannya. Apa saja? Kita ke slide berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat ya, keuntungan reksadana saham. Yang pertama dikelola ahlinya. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang telah berpengalaman di dunia pasar modal. Meskipun resiko manajemen dari manajer investasi tetap ada saja, maka pastikan memang sejak awal Anda ini sudah memilih MI yang memiliki track record yang bagus begitu. Yang memiliki kemampuan untuk memaksimalkan hasil investasi melalui analisis yang mendalam atas keadaan ekonomi dan pasar. Dan tahu bagaimana memilih strategi investasi dan memilih aset yang sesuai. Lalu berikutnya, resiko yang lebih minim. Besarnya dana yang ada di reksadana, maka akses untuk melakukan diversifikasi investasi semakin besar juga. Dengan melakukan diversifikasi investasi, maka resiko yang dihadapi akan semakin kecil.
Berikutnya ada terjaganya likuiditas. Kalau kita lihat, investor dapat mencairkan investasinya di setiap hari bursa. Kemudahan ini memberikan investor keleluasaan untuk mengatur investasinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu berikutnya ada transparansi. Nah, kalau kita lihat ya aset-aset eh, kita lihat investor dapat mengetahui dananya diinvestasikan melalui aset-aset apa saja. Dan kalau kita lihat ya, ini dari 4 tadi, lalu kita lihat ada jumlah investor reksadana. Ke slide berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat ya ada jumlah investor reksadana hingga Mei 2023. Ini kalau kita lihat berdasarkan nilai aset dalam pengelolaan di 5 tahun terakhir memang bisa dikatakan fluktuatif begitu ya. Dan kalau kita lihat untuk jumlah produk dalam investasi juga menurun dari data KSEI sendiri. Jelas terlihat ini dari tahun 2020 ke 2021 ini kenaikannya kita lihat berada di 115,41%. Lalu kalau misalkan kita melihat ada di 2023 ini melesat cukup signifikan di kira-kira untuk SID-nya sendiri untuk melebihi 10 juta SID. Lalu kalau kita lihat berikutnya ada grafik selanjutnya ya berdasarkan nilai aset dalam pengelolaan di 5 tahun terakhir bisa dikatakan fluktuatif seperti yang tadi saya katakan. Nah ini kalau dari 2019 ke 2023 memang kalau kita lihat ini ada nilai aset dalam pengelolaan ini naiknya tipis-tipis saja memang, tapi kalau untuk di 2023 dari 2022 juga terlihat menurun di 3,56% dari 2021. Sementara kalau misalkan kita lihat jumlah produk investasi yang berada di paling atas memang trennya sudah terlihat menurun begitu ya dari 2019 ke 2023. Dan pemirsa kalau misalkan kita lihat begitu ya investasi ini jelas terlihat menurun hingga Mei 2023. Dan pemirsa selalu diingat ya bahwa nggak ada investasi yang untung selamanya atau rugi terus-menerus agar Anda bisa mendapatkan hasil maksimal dalam melakukan investasi reksadana saham. Ada tips yang perlu disimak diantaranya menentukan tujuan rencana keuangan yang tepat, review kinerja reksadana saham dengan tepat.